lahum darus salami 'inda rabbihim. Bagi mereka hamba-hamba yang beriman dan taat ini, mereka memiliki rumah atau tempat keselamatan di sisi Tuhan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna, amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu, yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Aqidah Ar-Raziyain, di mana ini merupakan salah satu akidah salaf yang menjadi rujukan ulama ahli sunnah wal jamaah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berkat karunia dari Allah dan kemudahannya serta pertolongannya, kita tiba pada pertemuan ketujuh atau majlis yang ketujuh dari kajian kitab ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berhubung pada pekan yang lalu kita libur, maka untuk mengikat kembali maklumat ilmu yang telah kita raih sama-sama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita ulang kembali sejenak untuk menyegarkan ingatan kita tentang akidah Ar-Raziyain ini. Akidah Ar-Raziyain ini maksudnya adalah akidah dua imam yang sama-sama berasal dari Rai atau dari Ar-Razi ini. Yang pertama yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan yang kedua adalah Abu Zur'ah Ar-Razi, di mana sang anak yaitu Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, anak dari Abu Hatim, bertanya kepada bapaknya dan juga Abu Zur'ah tentang apa akidah mereka, apa saja poin-poin ringkas yang mereka yakini selama ini. Kemudian disebutkan poin per poin secara ringkas tanpa menyertakan dalilnya, karena ini merupakan pertanyaan spontan yang ditanyakan oleh sang anak kepada bapaknya. Ia ingin mendapatkan gambaran menyeluruh apa saja inti dari akidah Islam. Kemudian disebutkanlah satu persatu poin per poinnya. Ada yang masih ingat poin pertama yang kita ambil pada pekan pertama? Ada yang masih ingat jemaah sekalian? Niat? Hampir mendekati niat. Baik. Nampaknya sudah pekan 7 pekan, berarti sudah hampir 2 bulan berarti. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu wajar karena ketika kita bermajelis ilmu seperti ini harus dikembalikan lagi, harus dimurojaah lagi, karena ilmu itu dengan murojaah agar kita tidak hilang poin-poin pembahasan yang sebelumnya sehingga kita bisa nyambung dengan pembahasan berikutnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita ulangi sama-sama. Poin yang pertama yang telah kita bahas sama-sama dari akidah Raziyain ini adalah terkait tentang iman, tentang hakikat iman. Iman itu adalah ucapan dan amalan atau perkataan dan perbuatan yang mencakup perbuatan perkataan hati dan perkataan lisan. Perbuatan hati, perbuatan lisan dan perbuatan anggota badan. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah terkait Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an menurut Abu Zur'ah dan Abu Hatim, Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan Allah Jalla wa'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu bukan makhluk, karena Al-Quran sendiri perkataan Allah, dan perkataan Allah bagian dari sifat Allah, dan sifat Allah itu bukan makhluknya. Baik, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang juga telah kita ambil sama-sama yaitu terkait takdir, terkait takdir baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Telah kita jelaskan apa maksud buruk di sini. Buruk di mata manusia atau menurut ilmu manusia, tetapi menurut atau dari sisi Allah, takdir Allah itu semuanya baik, semuanya baik. Baik, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat yang telah kita ambil pula adalah tentang sahabat-sahabat Nabi SAW beserta urutan-urutannya.
Kita telah ambil urutan pertama yaitu Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian setelah itu 10 orang yang disebutkan atau dijanjikan masuk surga oleh Nabi SAW dalam satu hadis sekaligus, termasuk 4 sahabat yang atas tadi. Kemudian setelah itu baru kemudian peserta perang Badar, kemudian peserta perang Uhud, kemudian setelah itu peserta Bai'at Ridwan di perjanjian Hudaybiyah, baru kemudian setelah itu para sahabat secara umum. Itu tadi poin yang keempat. Poin yang kelima, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah tentang sifat-sifat Allah, tentang keberadaan Allah Jalla wa'ala, di mana kedua imam ini meyakini Allah itu berada di atas ketinggian sana, di atas arsy-Nya sana, terpisah dari makhluknya, tanpa dibagaimanakan keberadaan Allah tersebut. Kemudian itu poin yang kelima. Poin yang keenam adalah tentang kaum mukminin itu mereka dimampukan oleh Allah Ta'ala dan diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melihat langsung wajah Allah Jalla wa'ala, dan itu terjadi di surga nanti. Itu terjadi di surga nanti, dan mereka juga mendengar perkataan Allah Ta'ala nanti. Baik, poin yang ketujuh, dan ini yang akan kita bahas sama-sama pada pembahasan kita kali ini. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, poin yang ketujuh ini disebutkan dalam akidah dua Razi ini, disebutkan di sini, wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa huma makhluqani la yafnayani abadan. Bahwa surga itu hak, benar. Demikian pula neraka itu benar. Wa huma makhluqani. Dua makhluk tersebut merupakan makhluk, atau dua hal yang disebutkan tadi, surga dan neraka itu adalah makhluk, telah diciptakan. La yafnayani abada, tidak akan fana sama sekali. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya sebagian ulama mengangkat permasalahan ini tentang keabadian surga dan neraka. Keabadian surga dan neraka, termasuk juga keabadian arsy-Nya Allah Jalla wa'ala. Keabadian arsy-Nya Allah, kemudian kursi, dalam ayat kursi, beberapa makhluk tidak terkena penghancuran massal, tidak terkena ketetapan Allah untuk dihancurkan di hari kiamat. Jadi Allah Jalla wa'ala memutuskan untuk pada hari kiamat nanti itu seluruh makhluknya dibinasakan, kecuali beberapa makhluk yang memang Allah tetapkan sebagai pengecualian. Salah satunya adalah surga, neraka, arsy dan kursi Allah Jalla wa'ala, di mana mereka semua ini, makhluk-makhluk ini, bukan karena kemampuannya untuk bertahan, tetapi memang Allah Ta'ala yang menetapkan untuk mereka tidak hancur. Nah, makanya sebagian ulama mengingatkan di sini, mengingatkan bahwasanya keabadian surga dan keabadian neraka itu bukan karena sifat zat mereka yang abadi, yang tidak bisa hancur, bukan. Tetapi Allah yang telah menetapkan bagi kedua surga dan neraka itu untuk tidak hancur, dan dikecualikan. Makanya di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah surga dan neraka itu sudah ada saat ini, sudah ada dan sudah tercipta. Dan bahkan sebagian menukil seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ijma, kesepakatan ahli sunnah, ulama ahli sunnah, bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada saat ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wal jannatu thawabun li auliyaihi. Surga itu sebagai tempat menerima pahala bagi wali-wali Allah Jalla wa'ala, bagi hamba-hambanya yang beriman. Wan naru iqabun li ahli ma'siyatihi. Dan
Adapun neraka maka itu tempat siksa bagi ahli maksiat kepada Allah Ta'ala, illa man rahimallahu azza wa jalla, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Maksudnya yang dirahmati Allah Jalla wa ala walaupun ia ahli maksiat tetapi dikecualikan, entah itu dengan syafaat orang yang memberikan syafaat di kalangan makhluk, atau dengan rahmat Allah Jalla wa ala langsung, di mana ia tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka walaupun amalnya atau amal solehnya itu tidak lebih banyak daripada amal buruknya. Bahkan sekalipun amal buruknya lebih besar atau lebih berat daripada amal solehnya, kemudian sudah ditetapkan ini akan dimasukkan dan digiring ke dalam neraka, tetapi bisa saja mendapatkan syafaat orang yang memiliki syafaat. Kenapa diglobalkan? Karena yang memiliki syafaat nanti tidak hanya Nabi Muhammad SAW, tidak hanya Nabi Muhammad SAW, para malaikat memiliki syafaat yang mereka berikan. Kemudian orang-orang beriman, orang-orang saleh memiliki syafaat walaupun sifatnya itu terbatas, tidak seperti syafaatnya Nabi SAW yang jumlahnya itu sangat banyak. Jadi yang paling banyak pemilik syafaat itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Termasuk pula anak kecil yang meninggal atau diwafatkan oleh Allah dalam keadaan masih kecil, ia akan memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Demikian pula orang yang berjuang atau berjihad di jalan Allah kemudian meninggal dalam medan pertempuran tersebut, ia pun juga mampu memberikan atau diberikan keistimewaan memberikan syafaat untuk keluarga dan kerabatnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nanti akan ada pembahasan terkait syafaat ini. Baik, untuk lebih jelasnya kami ambilkan dari kitab yang lain tentang surga dan neraka, karena pembahasannya perlu diperjelas tentang apa saja akidah ahli sunnah tentang surga dan neraka ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama, definisi surga itu sendiri tadi sudah diangkat atau diberikan isyarat oleh kedua Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyain ini tentang surga. Surga itu tempatnya menerima pahala atau ganjaran dari Allah Jalla wa'ala bagi orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Makanya di antara definisi surga adalah disebutkan adalah tempat di mana Allah Jalla wa'ala menyiapkan tempat tersebut di akhirat khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Itu salah satu definisi dari surga. Artinya tempat orang-orang bertakwa nanti di akhirat yang telah Allah siapkan untuk mereka. Nah, yang menarik adalah bahasan berikutnya tentang apa saja nama-nama surga. Nama-nama surga. Surga ini memiliki banyak nama di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya, dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di antara nama surga yang banyak tersebut, salah satunya adalah Darussalam. Darussalam, rumah atau tempat keselamatan. Hal ini diambilkan dari surat Al-An'am ayat 127, lahum darussalami inda rabbihim. Bagi mereka hamba-hamba yang beriman dan taat ini, mereka memiliki rumah atau tempat keselamatan di sisi Tuhan mereka. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu nama yang pertama. Nama yang kedua adalah Darul Khuldi. Darul Khuldi. Dan dinamakan demikian karena penghuninya atau siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan keluar lagi darinya. Ini berbeda dengan neraka. Kalau surga, orang sudah masuk ke dalamnya maka ia akan bertahan di dalamnya, akan kekal selamanya di dalam surga Allah Ta'ala. Berbeda dengan neraka. Neraka itu penghuninya terbagi dua. Ada penghuni tetap, ada penghuni sementara.
penghuni tetap itu adalah orang-orang dari kalangan kafirin dan munafikin. Mereka akan bertahan di situ untuk selamanya. Adapun penghuni sementara itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan dengan beragam tingkatan keimanannya. Ada yang memiliki keimanan seberat biji jagung, ada seberat biji atom, dan seterusnya. Itu semua akan keluar dari neraka atau dikeluarkan dari neraka dan masuk ke tempatnya yang memang sudah disiapkan. Nah, ini perbedaan antara surga dan neraka. Baik, itu nama yang kedua. Hal ini diambilkan dari beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya dalam surat Ar-Ra'd ayat 35, ukuluha daimun wa dhilluha wa ma hum minha bimukhrajin. Dalam surat Al-Hijr ayat 48. Jadi dari beberapa ayat diambilkan nama ini dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya tempat keabadian. Darul Khuldi itu artinya tempat keabadian. Kalau yang pertama tempat keselamatan, yang kedua adalah tempat keabadian. Yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah Darul Muqamah. Darul Muqamah, tempat berdiam. Tempat berdiam. Hal ini diambilkan dari surat Fatir ayat 34 sampai 35. Tempat berdiam yang bersifat abadi atau selamanya. Baik, yang keempat adalah Jannatul Ma'wa. Yang keempat adalah Jannatul Ma'wa, surga ma'wa. Ma'wa itu adalah tempat berlindung, tempat bernaung. Hal ini diambilkan dari surat An-Najm ayat ke-15. Baik, nama yang kelima, ada banyak nama, kita sebutkan secara singkat saja. Baik, yang kelima adalah Jannatu Aden. Itu nama lain dari surga. Jannatu Aden, surga Aden. Baik, yang keenam adalah Darul Hayawan. Darul Hayawan, tempat kehidupan. Yang ketujuh adalah Al-Firdaus, nama lain dari surga Firdaus. Kemudian yang kedelapan adalah Al-Maqamu Al-Amin, Maqam Amin, tempat yang di situ orang merasa tenang atau percaya. Kemudian yang kesembilan adalah Maq'ad As-Sidqi. Kemudian yang ke-10 adalah Jannatu Naim. Itulah 10 di antara nama-nama surga. Baik. Adapun dalil tentang surga ini ada banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim. Setiap kita baca mesti kita melewati penyebutan tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi SAW beliau menyebutkan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Maka itu semua adalah dalil-dalil yang menetapkan bahwasanya surga itu ada. Surga itu ada. Baik, kita beranjak ke bahasan yang lain, bahasan yang keempat. Tentang keberadaan surga saat ini, keberadaan surga saat ini dan tempatnya dan tempat surga itu. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya nas atau teks suci dari Al-Quran maupun hadis serta kesepakatan ulama salaf serta para imam, mereka menyepakati dan menilai bahwasanya surga itu sudah diciptakan dan sudah ada saat ini. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 133, bunyinya uiddat lil muttaqin, surga telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian salah satu pendapat dari ulama kita yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ayat ini dan ayat-ayat semisal tentang penyebutan surga dan neraka ini merupakan menjadi dalil atau landasan ahli sunnah wal jamaah terkait penetapan surga dan neraka itu sudah tercipta saat ini, sudah ada saat ini, khilafan lil Mu'tazilah. Dan pendapat ahli sunnah ini sebagai counter, sebagai
pendapat yang berseberangan dengan pendapat kelompok Mu'tazilah yang mereka berpendapat bahwasanya surga dan neraka itu belum ada saat ini, belum ada saat ini. Apa dalil mereka? Dalil mereka menggunakan dalil logika, yaitu kata mereka, kalau sudah ada saat ini, kemudian nanti tiba hari kiamat, kemudian dihancurkan lagi, baru diciptakan lagi. Itu kerja 2 kali, kata mereka. Nah, itu merupakan dalil logika, dalil akli. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengedepankan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis serta pendapat para salaf. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu dalil dari Al-Quranul Karim. Adapun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah hadis terkait kisah Isra dan Mi'raj, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ menceritakan, kemudian Jibril mengajakku untuk pergi hingga sampai ke Sidratul Muntaha, dan aku melihat di situ ada banyak warna. Kemudian ia berkata, atau kemudian Nabi SAW bersabda atau berkata, "Tsumma dakhaltul jannata." Nah, ini tempat atau letak pendalilan tentang keberadaan surga saat ini atau sudah ada. "Tsumma dakhaltul jannata." Dan kemudian kata Nabi, aku memasuki surga. Jadi setelah dibawa sama Jibril menuju Sidratul Muntaha, kemudian Nabi diperkenankan untuk masuk ke dalam surga, untuk melihat surga, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian pula neraka, Nabi sempat diperlihatkan tentang kondisi neraka saat itu. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian pembahasan yang lain tentang keabadian surga beserta dalilnya, nampaknya ini kita bisa lewati saja. Nah, terkait yang menarik di sini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah tentang sifat-sifat surga atau gambaran surga secara umum, bukan secara mendetail, karena kita tidak dapat membayangkan bagaimana indahnya surga Allah Jalla wa'ala. Yang dapat kita pahami dan kita ambil adalah redaksi-redaksi yang berasal dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, kemudian dijelaskan oleh para ulama. Baik, di antara sifat surga adalah terkait letaknya. Letak surga, para ulama menyebutkan letaknya itu berada di atas langit sana. Letak surga itu berada di atas langit sana, di ketinggian sana. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dengan merujuk kepada hadis yang terkait Sidratul Muntaha tadi, tempat di atas langit sana, kemudian di atas ketinggian tersebut, di atas langit tersebut, Nabi SAW memasuki surga untuk melihat kondisi surga. Baik, kemudian yang kedua, sifat yang kedua tentang pintu-pintu surga. Pintu surga. Nah, merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW. Surga itu memiliki beberapa pintu. Ada berapa kira-kira pintunya? 8. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait pintu surga ini ada pendapat yang lain yang mengatakan pintunya itu lebih dari 8, karena terdapat dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwasanya setiap amal soleh itu ada pintunya, dan kita tahu amal soleh itu banyak sekali jumlahnya, banyak sekali bentuk dan ragamnya, sehingga sebagian ulama mencoba mendekatkan pendapat antara pendapat yang menyebutkan 8 pintu dengan pintu-pintu yang disesuaikan dengan amal-amal soleh. Maka para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya pintu yang besar atau gerbang surga itu berjumlah 8 saja, tidak lebih. Hal ini berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan terkait 8 pintu surga. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya hadisnya muttafaq alaih, di mana Nabi SAW menyebutkan barang siapa bersyahadat la ilaha illallah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian bersaksi bahwasanya Isa itu benar atau Isa adalah hamba Allah dan juga anak atau putra dari hamba Allah, dan ia adalah kalimat yang Allah kirimkan kepada Maryam, kemudian bersaksi surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah Jalla wa'ala memberikan ganjaran berupa Allah akan memasukkannya ke dalam pintu surga mana saja yang hamba tersebut kehendaki, yang jumlahnya abwabul jannati tsamaniyah, pintu surga yang 8. Nah, ini terdapat lafadz 8-nya ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait pendapat tentang pintu surga. Jadi pintu besar itu ada 8 jumlahnya, kemudian kata para ulama tidak menutup kemungkinan di balik pintu-pintu besar itu ada pintu-pintu kecil yang sesuai dengan amal-amal soleh yang paling dominan dikerjakan oleh masing-masing hamba. Kemudian di antara nama pintu surga yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada satu pintu yang dikhususkan di antara 8 ini, ada satu pintu yang diberitakan kepada kita semua, yaitu pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Rayyan. Apakah pintu puasa ini maksudnya adalah puasa di bulan suci Ramadan, atau orang yang banyak melakukan puasa sunnah di samping puasa Ramadan? Nah, maksudnya dari pintu Rayyan ini para ulama menjelaskan adalah orang yang memperbanyak atau memiliki amal dominan berupa puasa sunnah. Tidak hanya puasa wajib tetapi juga puasa sunnah. Karena kalau puasa wajib itu bersifat wajib dan seluruh kaum muslimin memang wajib untuk melaksanakannya. Nah, yang menjadi pembeda adalah orang yang mengajarkan amal-amal sunnah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan antara satu amal dengan amal yang lain, antara satu pintu surga dengan pintu surga yang lain, itu masing-masing kita ini itu berbeda-beda dibukakan dan diberikan kesempatan sama Allah untuk beramal. Ada yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk banyak melakukan sholat malam, tetapi sulit untuk melaksanakan atau memperbanyak puasa sunnah. Ada yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk membantu orang lain, tetapi sholat malamnya kurang, puasa sunnahnya kurang. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau mengingatkan, kata beliau, hendaknya setiap hamba yang merasa dia dimudahkan untuk melakukan amal soleh dan ia merasa Allah memudahkannya, diberikan kesempatan lebih daripada orang lain untuk melakukan amal soleh, hendaknya ia menyadari bahwasanya itu adalah pintu yang dibukakan oleh Allah, pintu kebaikan yang ia jangan lewatkan. Karena bisa saja orang lain tidak mudah untuk mendapatkan pintu itu, dan ia pun tidak mudah untuk mendapatkan pintu yang Allah mudahkan bagi orang lain. Maka apa yang kita dimudahkan, maka itulah yang kita kejar. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sifat yang ketiga dari surga adalah tentang jumlah surga. Nah, ini mungkin kita masuk ke pembahasan yang cukup dalam tentang jumlah surga. Biasanya kalau untuk pembahasan secara umum, akidah secara umum, ini tidak disebutkan tentang berapa jumlah surga. Yang kita tahu adalah tentang pintu surga. Ini untuk sebagai motivasi bagi kita untuk mengejar pintu-pintu surga. Apakah ada di antara umat Islam yang dia dipanggil dari semua pintu? Ada. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, dan ada satu nama yang disebutkan, nama secara spesifik, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini ada berupa nama secara spesifik, tetapi ada yang disebutkan secara sifat, bukan nama personnya, Fulana bin Fulan, bukan, tetapi secara sifat, yang semua orang kalau ada sifat tersebut maka ia berpotensi untuk dipanggil dari seluruh pintu. Siapa kira-kira sifatnya? Ahsan, jazakumullahu khairan. Iya. Dan ini hanya bagiannya ibu-ibu, Pak.
jangan iri. Kalau bapak-bapak dapat bidadari surga, ibu-ibu dipanggil dari seluruh pintu. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha atau zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang wanita, seorang istri itu dia telah menunaikan salat 5 waktunya, menjaga salat 5 waktunya dengan baik, kemudian ia rutin dan menjaga puasa wajibnya bulan Ramadan, kemudian mentaati suaminya, maka ganjarannya itu luar biasa, yaitu akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk dari pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Tetapi tidak semudah itu, Pak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang sulit mungkin adalah bagaimana menaati suami dalam kondisi suka maupun duka. Ini yang mungkin butuh perjuangan dari kaum wanita atau dari muslimah. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentang jumlah surga, para ulama ada yang menyebutkan tentang jumlah surga itu sendiri. Apakah jumlahnya hanya 1, kemudian pintunya ada 8? Nah, para ulama menyebutkan berdasarkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Ternyata ada redaksi yang menyebutkan tentang surga ini, di mana dalam surat Ar-Rahman ayat 46. Di situ Allah Ta'ala menyebutkan waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Barang siapa yang takut kepada Rabbnya, kepada maqam Rabbnya, maka ia akan mendapatkan 2 surga. 2 surga. Kemudian dilanjutkan dalam ayat masih dalam surat yang sama, surat Ar-Rahman ayat 62. Wa min dunihima jannatan. Dan selain dari 2 surga itu ada 2 surga yang lain di bawahnya. Makanya disebutkan tentang jumlah surga ini, disebutkan jumlahnya, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berarti ada 4 surga. Ada 4 surga, ada 4 surga berdasarkan ayat dari surat Ar-Rahman ini, atau 2 ayat dari surat Ar-Rahman ini. Dan ini diperkuat dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik, kemudian sifat yang keempat adalah bangunan atau dinding-dinding surga yang sempat dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, dan Al-Haythami menilai sanadnya, riwayatnya atau para perawinya ini adalah para perawi yang terpercaya. Disebutkan bahwasanya dinding surga itu terbuat dari zahab dan perak, atau dari emas dan perak. Kemudian dan hiasan-hiasannya banyak dihias dari mutiara dan yakut. Yakut ini ulun kada tahu, kada menemukan persamaan katanya, atau belum menemukan persamaan atau terjemahannya. Apakah yakut itu buah batu yang berharga, mungkin batu safir, batu apa, ulun tidak tahu. Baik, kemudian itu terkait tentang dinding atau bangunan surga yang sempat dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang kelima adalah ruangan-ruangan di dalam surga. Ruangan-ruangan di dalam surga. Di dalam surga nanti ada ruangan-ruangan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 20. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun. Dan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, kepada Allah Jalla wa'ala, mereka memiliki kamar-kamar di dalam surga. Dalam hadis disebutkan bahwasanya kamar-kamar ini atasnya bisa dilihat dari bawah dan bawahnya bisa dilihat dari atas. Baik, kemudian yang keenam, sifat yang keenam terkait surga atau isi surga adalah aniyatu ta'ami ahlil jannah. Bejana atau perabot makan penghuni surga itu dibuat atau terbuat dari emas dan perak. Emas dan perak. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat
Az-Zukhruf ayat 71. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin. Akan dikelilingkan, diedarkan kepada masing-masing penghuni surga sihafin, bejana-bejana atau nampan-nampan yang terbuat dari emas, demikian pula gelas-gelasnya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, poin yang ketujuh atau sifat surga yang ketujuh adalah tentang makanan penghuni surga. Makanan penghuni surga disebutkan oleh para ulama adalah mereka memakan apa saja yang mereka mau dan kehendaki di dalam surga Allah Jalla wa'ala, dari jenis-jenis makanan maupun jenis-jenis minuman. Bahkan di dalam surga juga ada khamar, ada minuman keras, tetapi bedanya tidak memabukkan. Di dalam surga juga ada susu, tetapi tentu saja berbeda dengan susu di dunia. Baik, itu tentang makanan atau makanan dan minuman penghuni surga. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, atau dalam asar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia menyebutkan laisa fid dunya minal jannati syai'un illal asma. Tidak ada hal-hal yang disebutkan tentang surga, tentang isi surga, makanan, minuman, yang kita temukan di dunia kecuali hanya kemiripan namanya saja. Bentuknya, rupanya, rasanya itu tidak dapat diimajinasikan, tidak dapat digambarkan betapa lezatnya makanan dan minuman surga. Makanya kata Ibnu Abbas, kesamaan nama itu hanya kesamaan nama saja, bukan kesamaan bentuk, rupa dan rasanya. Bukan bentuk dalam rasanya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait kondisi atau poin yang selanjutnya terkait tentang sifat penduduk surga. Sifat penduduk surga. Tentu saja antum semua telah mengetahui bahwasanya di dalam surga Allah Jalla wa'ala penduduknya tidak membuang kotoran dari tubuh mereka, apapun bentuknya, entah itu berupa air kencing, kemudian yang keluar dari lubang yang di belakang, kemudian dari hidung, ingus, ludah, itu semua tidak dikeluarkan oleh penghuni surga. Baik, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, kita lanjut ke derajat surga, lantai-lantai atau tingkatan-tingkatan surga. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya surga itu memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda, dan itu disesuaikan dengan kondisi penghuninya. Selama di dunia ada orang yang betul-betul semangat untuk beramal soleh, maka tentunya akan menempati tempat yang juga istimewa, tempat yang lebih baik daripada hamba yang ia masih setengah-setengah dalam beramal soleh semasa hidupnya di dunia. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kata beliau, inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya kata Nabi, di dalam surga itu ada 100 lantai, ada 100 tingkatan. Antara satu lantai satu dengan ke lantai dua itu tingginya ibarat langit dan bumi, jaraknya ibarat langit dan bumi. Makanya disebutkan bahwasanya surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Baik, kemudian poin yang berikutnya, poin yang ke-8 yang disebutkan oleh penulis dari kitab ini, Dr. Nasir Al-Ghifari hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan ada amalan-amalan yang berpotensi untuk mendekatkan kita dengan surga. Tetapi secara umum kita lewati saja. Secara umum adalah amal-amal soleh merupakan amalan-amalan yang memberikan atau mengantarkan orang yang melakukannya ke dalam surga Allah Ta'ala. Kemudian yang menarik di sini yang ingin kami angkat di waktu yang ada ini adalah tentang amalan atau perbuatan yang menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Ada beberapa amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis bahwasanya orang yang demikian tidak masuk ke dalam surga.
Ini secara spesifik disebutkan oleh Nabi beberapa amalannya. Walaupun secara umum maksiat dan dosa itu menghalangi seseorang untuk masuk surga, tetapi ada beberapa amalan ini yang potensinya itu besar untuk menghalangi kita dari masuk surga Allah Jalla wa'ala. Dan amalan ini atau penghalang ini ada dua bentuknya. Ada penghalang yang bersifat permanen, ada penghalang yang sifatnya sementara. Walaupun sementara, namun kata para ulama tidak boleh dianggap remeh. Makanya termasuk juga pembagian syirik besar, syirik kecil. Maksudnya kecil ini bukan berarti kita menganggap remeh, oh kecil, berarti ada apa-apa. Bukan seperti itu. Syirik tetap syirik. Mau terlepas apakah itu syirik besar atau kecil, itu merupakan pelanggaran yang paling fatal dalam agama. Baik, yang pertama, perbuatan yang menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala adalah kesyirikan atau berbuat syirik. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah mengharamkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya hanyalah di neraka. Kemudian yang kedua, perbuatan yang menghalangi seseorang dari surga Allah Ta'ala namun bukan permanen, yaitu qatlun nafsi, bunuh diri. Bunuh diri ini salah satu dosa besar yang fatal, walaupun tidak membuat seseorang atau pelakunya kekal di neraka, tetapi itu membuatnya terhalang dari masuk surga Allah untuk waktu yang wallahu a'lam. Baik, hal ini berdasarkan hadis Jundub bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu pada umat terdahulu sebelum kalian ada seorang lelaki, ia terluka parah. Kemudian ia merasa tidak tahan menahan luka yang ia derita ini, kemudian ia mengambil pisau, fa akhadha sikinan, ia mengambil pisau atau belati, kemudian ia menusukkan ke perutnya sampai meninggal, sampai tewas. Maka Allah Ta'ala mengatakan, hambaku ini telah mendahuluiku, maka haramtu alaihil jannah, maka aku memutuskan untuk mengharamkan surga baginya. Kenapa? Karena hamba ini mendahului ke sesuatu, mendahului sesuatu. Kematiannya ia percepat dengan bunuh diri tersebut. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah zina. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhulunal jannata asy-syaikhu az-zani. Ada 3 orang, 3 golongan yang tidak masuk ke dalam surga, yaitu yang pertama adalah orang tua yang berzina, kemudian yang kedua wal imamul kadzdzab, dan yang kedua adalah pemimpin yang suka berdusta, dan yang ketiga adalah al-ail al-mazhu, dan orang miskin yang sombong. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang keempat adalah syurbul khamr, minum minuman keras. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulul jannata mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang banyak minum khamar, banyak minum minuman keras. Kemudian yang kelima adalah qat'ul arham, memutus silaturahim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus, maksudnya memutus hubungan rahim. Kemudian yang keenam adalah namimah, mengadu domba. Kemudian yang ketujuh adalah mengganggu tetangga. Kemudian yang kedelapan adalah al-kibir, kesombongan. Kemudian yang kesembilan adalah at-tabarruj, bersolek atau berhias, ini bagi wanita. Demikian apa yang dapat disampaikan terkait
bahasan tentang surga yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan berikutnya tentang bahasan neraka dan apa saja bahasan-bahasan yang terkait dengan neraka, sifat-sifat neraka, penghuni-penghuni neraka, amalan-amalan yang berpotensi besar mengantarkan atau menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Kemudian dilanjutkan nanti pembahasan tentang sirat, jembatan, kemudian mizan, timbangan, serta telaga, serta syafaat. Dan yang terakhir dari akidah Ar-Raziyain ini adalah kebangkitan, dibangkitkannya umat manusia dari kematian dan dari kubur mereka. Itu semua pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan al-yaumul akhir, hari akhir. Demikian apa yang dapat disampaikan. Semoga yang disampaikan ini ada manfaat yang dapat dipetik oleh kita semua. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa kita semua, menggolongkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepadanya dan menjalankan perintah-perintahnya serta meninggalkan larangannya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.